harus segera menyadari gitu bahwa overthinking itu tidak menyelesaikan apa-apa gitu. Maksudnya kalau misalkan cuma dipikirin, ya kerjaan juga nggak selesai kok gitu. Ini udahlah jalanin aja dulu. Hai LOP Likers, welcome back to Pod Likers Cast. LOPL berdedikasi optimasi kembangkan generasi. Sebelum masuk ke inti kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Tasya Adelia Wiyanti, Asisten Laboratorium OPL Angkatan 2021. Bersama narasumber kita yang 11-12 nih dengan jargon LOPL yang ada di awal, yaitu berdedikasi. Sehingga narasumber kita pada hari ini bisa sampai di posisi yang sekarang, posisi yang sangat keren. Di Podlikers kali ini berjudul Navigating the Real World Life Skills 101. Podcast ini pada intinya akan membahas mengenai berbagai aspek kehidupan setelah lulus kuliah, termasuk mencari pekerjaan. Nah, bagaimana keseruannya? Jangan lupa disimak ya. Tapi sebelum ke intinya, kita akan berkenalan dulu nih dengan narasumber kita, yaitu Kang Ilham Jayakusuma. Kepada Kang Ilham, saya persilahkan. Halo semua penonton Podlikercast ya. Salam kenal. Saya Ilham Jayakusuma. Bisa dibilang eh, pencetus dulu untuk lab optimasi pemodelan di Ulbi gitu ya, generasi pertama, dan senang sekali itu bisa diundang ke acara ini gitu untuk memberikan mungkin berbagi sedikit pengalaman baik di masa kuliah dulu, kemudian transisi, bahkan sampai di tempat kerja saat ini. Nah, mungkin itu dulu atas ya dari saya. Baik, Kang. Kalau boleh tahu, Akang sekarang sedang berkarir di perusahaan apa ya? Ya, sekarang saya lagi berkarir di PT Enseval Putra Mega Trading. Kebetulan mulai dari tahun 2018 dan memang belum pernah ke perusahaan lain nih, masih di satu tempat aja gitu. Jadi dari pertama lulus sampai kerja eh, masih tempat kerja sekarang ini nih, satu-satunya gitu ya. Belum ada rencana buat pindah gitu. Saking nyamannya ya, Kang. Iya, bisa dibilang begitu di tempat sekarang. Oke, jadi kesibukan Akang sekarang ini apakah hanya bekerja atau mungkin sedang menjalankan seperti eh, kayak kegiatan-kegiatan lain gitu di luar pekerjaan itu atau mungkin berbisnis, Akang? Oke. Bagaimana? Eh, Kalau di luar pekerjaan, mungkin kebetulan sekarang saya lagi menempuh kuliah S2. Sekarang udah semester ketiga gitu, sedang penyusunan untuk tesis. Gitu. Jadi mudah-mudahan sih di tahun depan udah eh, bisa lulus gitu ya. Lulus dari program S2-nya, sehingga ya bisa fokus ke kegiatan lain sih gitu. Selain kerja, kuliah gitu, dan bisa menambah aktivitas lain. Baik, baik. Bagaimana sih Kang bisa bagi waktu gitu antara pekerjaan dengan kuliah lagi S2 gitu ya? Setahu saya gitu, S2 itu kan pasti tantangannya lebih besar lagi gitu daripada S1. Jujur aja ya Kang, curhat di sini, saya aja S1 gitu, kewalahan gitu mau semester 5. Ini Akang Iya, eh, bercabang gitu dari pekerjaan terus lanjut lagi S2 gitu. Bagaimana? iya, ya sebenarnya sih lebih ke apa namanya, sebelum kita berpikir buat eh, membagi waktunya nanti seperti apa gitu. Mungkin di awal kita harus berkomitmen dulu gitu ya, berkomitmen bahwa ya ketika kita mengambil S2 gitu ya, apalagi sambil bekerja,
gitu. Otomatis akan banyak hal yang dikorbankan gitu ya. Banyak hal yang dikorbankan karena waktu kita dalam satu hari itu cuma 24 jam gitu. Kemudian mungkin sebagian dari kita tidur 8 jam, artinya kan kita beraktivitas sisa 16 jam ya. Gitu. Nah, dari situ eh, tinggal kita yang mengatur nih mau seperti apa gitu. Kalau misalkan prakteknya nih, kalau misalkan saya sebisa mungkin eh, pekerjaan yang bisa diselesaikan di kantor itu harus diselesaikan di kantor gitu supaya nanti selesai dari kantor saya bisa lanjut untuk mengerjakan tugas kuliah gitu atau mengikuti kuliah. Itu namun memang itu yang namanya pekerjaan kan nggak bisa kadang harus ekstra gitu ya dilanjutin lagi di rumah gitu. Jadi kadang untuk kuliah pun sedikit terganggu atau mungkin kebalikannya gitu ya untuk pekerjaan sedikit terganggu juga gitu. Namun ya itu bagian dari tantangan itu sendiri sih, bagian tantangan sendiri karena sudah menjalankan komitmen itu. Nah, pada awalnya pun eh, saya berpikir mungkin akan sulit gitu ya. Namun setelah dijalani, gitu ternyata bisa juga gitu. Bisa juga karena sudah pernah kuliah gitu ya sebelumnya dia satu. Jadi sudah terbayang nih gitu apa yang akan dilakukan di perkuliahan gitu. Itu sih Tasya. Oh, baik, Kang. Berarti komitmennya terlebih dahulu ya untuk bisa sampai di posisi seperti ini gitu ya. Iya, betul Tasya. Eh, Akang ada perasaan kayak udah ada beberapa fase yang kayak males gak sih Kang? Karena saya dengar-dengar gitu cerita-cerita dari cutting yang lain itu kalau udah kenal pekerjaan, kenal uang itu kayak udah aja gitu mengejar aja cita-cita yang lain gitu. Kalau untuk mungkin melanjutkan pendidikan itu dinanti-nanti gitu Nomor Kang. sekian Ada gitu di ya. fase iya. Iya, betul. Ada di fase itu nggak sih Kang? Dan cara keluar dari fase itu tuh bagaimana ya Kang? Ya, eh mungkin pernah ya ada di fase itu, cuma eh apa namanya? Saya berpikir bahwa mumpung gitu ya, pas sebelumnya saya ambil S2 itu, mumpung saya eh, belum berkeluarga gitu waktu itu. Nah, maksudnya kan kalau misalkan saya sudah berkeluarga, artinya kan saya punya tiga cabang pikiran gitu ya. Ada tiga cabang pikiran, maksudnya ada keluarga yang harus dipikirkan juga gitu, kemudian ada kuliah, ada kerja juga gitu. Nah, namun eh, jadi saya berpikir dari situ, kalau misalkan nggak sekarang mau kapan lagi gitu, gak yakin juga nanti kalau misalkan udah berkeluarga punya keberanian untuk memulai gitu. Akhirnya ya udahlah, mumpung eh, belum berkeluarga gitu waktu itu dan berani juga gitu untuk mengambil itu supaya karena kalau misalkan dengar cerita dari eh, teman-teman di kantor gitu karyawan-karyawan yang usianya udah 30, 40 yang memang belum mengambil S2 gitu. Ngobrol-ngobrol dari mereka itu cenderung malas gitu. Katanya otaknya udah gak bisa seluas itu untuk berpikir eh, materi-materi kuliah lagi gitu. Karena sehari-harinya kan dihadapkan pada masalah-masalah praktis ya gitu. Dibandingkan kalau misalkan kuliah kita belajar lagi eh, teori-teori gitu. Nah makanya dari itu eh, saya takut ada di situ juga gitu. Ada takut eh, apa namanya tidak mampu berpikir lagi, tidak mampu untuk belajar teori lagi, gitu sehingga ya udahlah belajar aja langsung gitu sekarang. Kalau misalkan ditanya ada fase males, ya di tengah-tengah itu pasti ada aja sih Tasya gitu, ada aja gitu fase-fase itu. Cuma ya balik lagi gitu, yang namanya kuliah kan beda sama kerja ya. Maksudnya kalau kuliah itu kita bayar supaya dapat ilmu, kalau kerja kan kita mengerjakan karena memang pada akhirnya kita akan dibayar gitu ya. Jadi kalau misalkan balik lagi ke komitmen tadi, eh, udah mah bayar gitu ya, udah mah bayar, masa sih kita harus malas-malasan juga buat beresin itu. Itu sih Tas ya. Oh, keren banget ya Kang. Sempat ada di fase itu tapi mungkin Akang dihadapi saja dan balik lagi kayak saya punya komitmen ini. eh, kan saya punya komitmen ini jadi harus dijalani kayak gitu. Iya, betul. Eh, Tadi kan Akang
Ya, sempet ada ini keteteran gitu, mau di dunia kuliah atau di dunia kerja. Akang ini tipe orang yang kayak dinangisin dulu atau kayak misalkan ah udah semakin berantakan ya udah biarin berantakan aja atau kayak dihadapi aja ya udah saya beresin dulu yang ini, saya beresin dulu yang ini. Akang itu tipe yang seperti apa sih Kang kalau boleh kita tahu? Oke, kalau saya sih cenderung ke yang tipe apa namanya? Mungkin ada saat di mana saya berpikir bingung harus beresin yang mana dulu gitu ya, ketika banyak eh, pekerjaan ataupun tugas kuliah gitu. Nah, eh, pada akhirnya kalaupun misalkan nih eh, udahlah kita tinggalin dulu gitu kan semua itu gitu. Kita tinggalin dulu. Tapi kan pada akhirnya semua itu akan kembali ke kita kan. Maksudnya pekerjaan itu menunggu harus kita selesaikan gitu kan. Kan nggak mungkin pekerjaan kita menyelesaikan dirinya sendiri kan gitu. Jadi tetap harus kita yang kerjakan gitu kan. Perkuliahan juga sama gitu. Kalau misalkan bukan kita yang ngerjain mau siapa gitu kan. Jadi mungkin saya akan ambil jeda dulu gitu ketika ada di situasi itu, ambil jeda 1 hari gitu, misalkan di weekend gitu untuk apa namanya ya coba mengorganisir lagi gitu ya yang ada di kepala saya gitu, yang pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan gitu. Karena pada dasarnya sih yang paling sulit itu adalah untuk memulainya dulu sih, untuk memulai pekerjaan itu. Kadang kita udah kepikiran dulu nih, udah nanti kerjaan ini gimana, kerjaan ini gimana. Padahal sebenarnya tinggal dimulai aja dulu gitu, dicoba aja dulu gitu. Ketika dicoba kan, baru nanti tahu kesulitannya di mana gitu. Jadi kalau misalnya ditanya saya tipe yang seperti apa gitu, nah biasanya eh, saya akan mundur dulu selangkah gitu, mundur dulu selangkah, baru dipikirkan nih apa dulu yang harus dikerjakan gitu sesuai dengan urgensi deadline-nya gitu sih Tasya. Berarti punya list kayak ini tuh harus dikerjakan terlebih dahulu, ini yang ini Wajib mungkin bisa. Tasya, itu Iya, wajib sih. Kalau misalkan apa namanya nggak kita list, cenderung banyak yang kelewat gitu. iya Dan banyak benar. yang kelewat yang mana ternyata kita ngerjain yang deadline-nya masih jauh gitu, dan itu sering sih karena deadline-nya jauh dan kebetulan pekerjaan itu kita suka ngerjainnya gitu, padahal kan ada yang lebih urgent gitu, kadang-kadang kayak gitu sih, makanya harus ada eh, list tugasnya apa dan deadline-nya kapan itu sih Tasya. Iya, berarti kita harus terorganisir ya Kang supaya bisa Ya betul. menyelesaikan itu semua gitu. Iya. Akang, karena kan Akang sebelumnya S1 nih, kuliah, lalu bekerja, lalu berkuliah lagi, dan sekarang mungkin sudah memiliki keluarga ya. Bagaimana Ya, untuk menyesuaikan itu semua gitu? ya pasti di awal kaget-kaget lah ya. Di awal kaget-kaget gitu, yang mana apa namanya cuma pikirin dua aja gitu, pekerjaan sama kuliah. Ya, terus bertambah lagi nih gitu yang harus dipikirin. Cuma eh, ya semua itu saya anggap adalah bagian dari perjalanan hidup gitu ya, bagian dari perjalanan hidup gitu, yang mana semua pun eh, berawal dari pilihan yang saya pilih gitu, bukan eh, pilihan yang orang lain tentukan gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman tadi dibilang curhat ya Tasya gitu, misalkan lagi pusing gitu dan sebagainya. Ya tapi tetap harus meyakini gitu bahwa itu adalah pilihan yang sudah diambil gitu, sehingga apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ataupun yang sedang terjadi sekarang yaitu adalah konsekuensi dari pilihan-pilihan kita sebelumnya gitu. Nah, termasuk saat ini yang saya sudah berkeluarga gitu, karena sudah memilih gitu ya, itu sudah harus menjadi kewajiban saya buat bisa menghandle semua itu gitu, ketiga hal tadi gitu sih Tasya. Sangat-sangat keren ya Kang, karena bisa menghandle tiga tersebut gitu. Eh, Iya. Kalau saya di posisi Akang sih mungkin kayak, aduh tidak bisa gitu. Nah, itu karena baru dipikirin doang Tasya. Oh Kalau misalkan iya. udah dijalanin gitu, ternyata nggak serumit itu kok gitu.
Kadang ya itu yang bikin kita susah memulai karena udah ketakutan duluan gitu, memikirkan hal-hal yang mungkin belum tentu kejadian gitu ya. Cuma kita terlalu khawatir, akhirnya eh, nggak pernah memulai sih gitu. Oh, jadi kita nggak boleh overthinking ya, Kang? Kalau Kang tipe yang Betul. overthinking nggak nih? Di beberapa saat pasti, cuma apa namanya, harus segera menyadari gitu bahwa overthinking itu tidak menyelesaikan apa-apa gitu. Maksudnya kalau misalkan cuma dipikirin, ya kerjaan juga nggak selesai kok gitu. Ini udahlah jalanin aja dulu gitu. Supaya Iya, nanti sambil berjalan gitu. Cenderung sih karena eh, saya punya sedikit karakter perfeksionis gitu ya. Jadi setiap pekerjaan tuh harus selesai dengan baik. Padahal di beberapa saat tertentu itu malah menghambat saya gitu, menghambat eh, apa pekerjaan yang mana kebanyakan mikir gitu kan. Padahal sebenarnya simpel aja gitu buat pekerjaannya. Ya, akhirnya di saat seperti itu eh, ya udahlah langsung kerjain aja gitu daripada terlalu banyak dipikirin. Sih Tasya. benar-benar Kang. Ini pelajaran juga sih buat saya untuk tidak selalu overthinking kalau apa-apa. Jadi kayak Betul, harus dihadapi betul, aja, betul. hajar-hajar gas gitu ya, Kang. Betul, betul. Apalagi kalau masih kuliah harus berani coba gitu karena eh, tempat kuliah itu tempat banyak mencoba, harus berani eh, melakukan sesuatu karena kalau masih kuliah ya salah itu nggak masalah gitu lah. Salah itu jadi pembelajaran yang bagus gitu. Beda kan kalau di tempat kerja salah mungkin nanti akibatnya bisa cukup fatal gitu ya buat perusahaan. Itu sih Iya. Tasya. Oke. Em, Boleh nggak sih, Kang, kita tahu apa aja yang perlu disiapin nih untuk menuju dunia kerja? Karena kan seperti yang sudah Akang jelaskan, Akang tuh kerja cuma di satu tempat aja gitu dari awal sampai akhir ini, saking nyamannya gitu. Ya, betul. Eh, Mungkin persiapannya juga pasti banyak gitu yang perlu disiapkan mulai dari mental, fisik, dan segala macamnya. Betul, Boleh nggak sih, Kang, betul. sharing-sharing dikit? Boleh. Eh, Tasya dan teman-teman Podlikers Cast ya. Jadi eh, untuk persiapan sendiri sebetulnya nggak ada yang spesifik gitu ya. Karena kalau misalkan eh, seharusnya sih sebagian besar teman-teman eh, Podliker Cast gitu ya, terutama yang masih mahasiswa S1 gitu, itu memiliki minat pekerjaan yang kurang lebih nyambung sama jurusannya ya gitu karena memang mungkin semua mahasiswa juga berharap demikian gitu bisa bekerja sesuai dengan jurusan yang pernah diambil saat kuliah gitu. Nah, eh jadi kalau misalkan align gitu ya, minat pekerjaannya misalkan yang logistik gitu mau bekerja di FMCG mungkin kayak tempat saya sekarang bekerja, fast moving consumer goods ya gitu, atau mungkin eh, di bidang pergudangan gitu, kemudian juga eh, kurir last mile delivery gitu untuk eh, pengantaran paket gitu ya dan sebagainya. Itu kan secara teori teman-teman semua sudah mumpuni lah ya, di kampus sudah diajarkan banyak sekali teori gitu yang mendukung eh, teman-teman gitu saat nanti di pekerjaan. Nah, itu sangat penting juga gitu meskipun pada saat eh, apa namanya berada di pekerjaan gitu, itu akan banyak eh, pekerjaan-pekerjaan teknis gitu yang mungkin belum diajarkan di kuliah gitu. Jadi biasanya di perkuliahan itu diajarkan eh, secara umumnya gitu, general, melihat dari kalau misalkan saya bilang helikopter view gitu ya. Jadi melihat dari atasnya untuk secara prosesnya, tapi saat pekerjaan itu banyak hal-hal teknis yang belum diajarkan gitu. Nah, jadi mungkin tipsnya kalau misalkan apa yang harus disiapin gitu. Nah, mungkin teman-teman tentuin dulu minatnya gitu mau bekerja di eh, apa misalkan di warehousing gitu ya. Seperti saya dulu berminat di pergudangan. Nah, di warehousing, nah artinya nanti teman-teman harus
mempelajari sendiri nih di pergudangan itu selain proses secara umumnya itu kan sudah diajarin ya di mata kuliah gitu. Namun yang perlu teman-teman cari tahu sendiri adalah bagaimana teknisnya di dalamnya gitu kan. Teknologinya untuk proses di dalam gudang tuh ada apa saja, kemudian apa namanya proses detailnya seperti apa, misalkan saat proses picking, kemudian juga proses packing, kemudian serah terima dengan transportasi itu seperti apa gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang perlu diketahui secara detail nih oleh teman-teman. Jadi pertama tentukan dulu minatnya gitu ya. Kemudian kalau misalkan sudah menentukan minatnya apa gitu, kemudian dipelajari gitu dari pekerjaan yang diminati itu kira-kira teknisnya seperti apa. Kemudian yang nggak kalah penting, eh, teman-teman ini harus apa namanya bisa membangun komunikasi yang efektif gitu ya, komunikasi yang efektif gitu karena nanti di dalam pekerjaan tentunya kita nggak bekerja sendiri ya gitu, akan terlibat dengan banyak orang gitu, banyak bagian gitu, yang mana harus bisa dengan baik menyampaikan apa yang kita inginkan, menyampaikan apa yang kita butuhkan gitu, termasuk eh, menerima masukan dan saran dari teman-teman yang lain gitu. Dan yang nggak kalah penting, baik kuliah ataupun bekerja gitu, semangat untuk terus belajar itu tetap harus ditanamkan gitu. Karena yang namanya industri gitu berubah, selalu berubah, industri harus selalu menyesuaikan dengan keadaan pasar, harus tetap relevan ya, sehingga kita pun yang ada di dalam industri itu dituntut untuk menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Gitu. Kurang lebih itu sih, Tasya. Waduh, penjelasannya sangat-sangat luar biasa ya, Kang. Kalau kalau misalkan ini, Kang, buat beberapa mahasiswa atau mahasiswi yang takut mencoba untuk memulai suatu apa ya pekerjaan atau misalkan magang yang lain-lain seperti itu. Kayak misalkan nih, Kang, magang Merdeka itu kan banyak sekali peluangnya gitu di perusahaan manapun, Ya, di daerah betul. manapun. Tapi ketakutannya adalah ketika tidak bisa dikonversi SKS-nya, itu kan pasti akan ada mengulang gitu di tahun depan dan segala macam. Nah, cara-cara untuk mengatasi takut-takut yang ada di pikiran ini atau takut-takut yang sekiranya mungkin di mata para pelakunya itu kayak terlihat jelas itu bagaimana sih, Kang? Tuh. Oke oke oke. Soalnya ini magang Merdeka ya, saya belum belum tahu gitu maksudnya penerapannya seperti apa gitu di Ulpi ya, gitu Iya, karena kayaknya baru-baru ini kan ya yang magang iya, Merdeka ini. Tapi iya. boleh dijelasin lagi nggak Tasya? Maksudnya tadi konversi ke SKS itu gimana ya? Jadi misalkan nih Kang, magang Merdeka itu bisa dikonversi 10 SKS dimisalkan. Nah, tapi sama prodi itu hanya bisa 6 SKS. Otomatis yang 4 SKS itu kita di matkul yang lainnya itu Oh, harus harus mengulang. ambil mata kuliah lagi. Ya, seperti itu. Oke 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 oke. Oke, kalau itu sih saya belum pernah mengalami ya, Tasya. Tapi satu hal yang teman-teman harus pahami adalah eh, jangan jangan eh, apa namanya, jangan berpikiran seperti itu sih kalau menurut saya gitu. Karena kesempatan untuk magang Merdeka itu sangat berharga gitu menurut saya. Terutama di divisi saya gitu ada kurang lebih dua orang ya yang magang Merdeka gitu. Dan mereka betul-betul kita kasih role selayaknya karyawan gitu. Jadi saya melihatnya eh, siapapun gitu yang magang kebetulan di divisi saya itu harus merasakan bagaimana sih memiliki eh, tanggung jawab selama bekerja gitu, dan bagaimana kita memiliki ekspektasi untuk dia gitu, dan bagaimana juga dia memenuhi ekspektasi yang kita berikan gitu. Dan itu
pengalaman yang mungkin kalau saya boleh kuliah S1 lagi gitu, saya mau sih gitu. Kalau misalkan boleh mengulang gitu ya, untuk magang merdeka itu. Jadi kalau menurut saya perkara nanti bisa dikonversi atau enggak, kalau misalkan eh, apa namanya kuliah, kalau misalkan magang dapat kesempatan magang merdeka, ya jalani aja eh, dengan tenang, santai gitu. Perkara nanti konversi atau enggak, dengan pengalaman yang sudah dimiliki, itu sudah menjadi poin plus yang bisa dimasukkan di CV gitu. Hanya memang, berarti kan itu eh, jatuhnya lebih ke urusan administrasi ya, gitu. Nah, mungkin bisa dikonfirmasi dulu ke prodi. Eh, jadi yang bisa dikonversikan itu harus di tempat magang seperti apa gitu dan apa yang harus kita lakukan di tempat magang tersebut. Misalkan targetnya bisa dikonversi jadi 10 SKS. Nah, artinya kalau misalkan kita mau terkonversi 10 SKS itu, ya kita harus melakukan magangnya seperti apa. Itu kan yang harus diperjelas ya gitu supaya jangan sampai di depan dijanjikan oh iya nih konversi 10 SKS gitu, tapi ternyata di belakangnya jadinya 6 SKS gitu. Nah, jadi menurut saya sih, kalau saya ngelihatnya secara umum ya, meskipun saya belum tahu gitu seperti apa teknisnya, cuma lebih baik coba dipastikan dulu gitu, magang seperti apa sih, magang di tempat seperti apa yang eh, bisa memberikan konversi SKS maksimal. Dan kalaupun nanti di akhir ternyata tidak sesuai dengan nilai maksimalnya, saya rasa teman-teman nggak perlu sekecewa itu sih gitu karena eh, apa namanya benar-benar deh kalau misalkan teman-teman dapat tempat internship atau magang yang bagus gitu itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu berikan yang terbaik karena kalau biasanya nih kalau misalkan kinerjanya baik itu membuka jalan sih untuk bisa diterima di tempat kerja tersebut gitu itu sih Tasya. Iya, betul Kang. Kalau misalkan nih, Akang dihadapkan tadi ya perihal kayak magang terus nanti kinerjanya baik dan nanti ditarik, tapi itu tuh kita harus terpaksa cuti kuliah terlebih dahulu gitu. Jadi kita kerja terlebih dahulu eh, karena kasarnya adalah pekerjaan kita itu dipakai, tapi konsekuensinya itu kita harus cuti kuliah dan ya kita nggak bisa barengan wisuda dengan teman-teman yang lainnya. Itu kalau misalkan Akang dihadapkan dengan situasi dan kondisi seperti itu, kira-kira Akang tipe orang yang seperti apa? Oke. Nah, kalau misalkan saya ada di hadapan seperti itu tetap ya karena eh, kebetulan untuk kuliah S1 gitu masih dibiayai oleh orang tua gitu ya sehingga kalau misalnya saya ada di posisi itu prioritas saya adalah tetap menyelesaikan kuliah dulu gitu bukan bukan tentang eh, wisuda bareng-bareng gitu ya karena kan eh, istilahnya saya udah dijatah nih kamu kuliah 4 tahun ya gitu nggak boleh lebih dari itu nah, kurang lebih kan ada obrolan seperti itu gitu ya dengan orang tua. Nah, eh, tapi kalau misalkan pekerjaan kita terpakai nih oleh tempat sendiri tentunya, dan kalau misalkan memang dari perusahaan menginginkan kita untuk bekerja di tempatnya, itu namun meminta kita untuk cuti, gitu tentunya itu saya tolak sih, gitu saya tolak karena prioritas adalah, menyelesaikan studi. Namun, gitu kalau misalkan tergantung perusahaannya gitu ya dan tergantung divisi dan atasannya seperti apa itu bisa coba untuk dinegosiasi gitu. Jadi maksudnya boleh nggak gitu kalau misalkan di hari tertentu gitu atau apa namanya menunggu saya dulu gitu ya sampai saya lulus gitu. Nah itu banyak banyak hal sih. Jadi maksudnya jangan langsung ditolak dulu gitu ya karena fokus kuliah gitu, tapi coba dulu untuk dinegosiasi gitu karena termasuk dulu tempat saya magang gitu meskipun bukan magang merdeka ya. Jadi saya magang di waktu selang waktu antara
waktunya cukup lama 3 bulan gitu. Tapi nggak lama kemudian dari saya selesai magang itu saya diminta untuk eh, kerja lagi gitu di tempatnya mereka gitu. Dan eh, apa namanya, ya setelah beberapa negosiasi gitu akhirnya eh, bisa sih gitu dari mereka nunggu saya dulu beresin kuliah yang semester genapnya gitu setelah magang gitu. Karena kebetulan kan kalau semester akhir, semester 8 ya, itu udah gak ada kuliah ya gitu. Jadi betul-betul hanya skripsi aja gitu. Jadi waktu itu saya sempat kerja di tempat mereka sambil eh, ngerjain skripsi gitu waktu itu. Jadi baik lagi, coba dinego dulu gitu. Kalau misalkan nungguin mau atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak ya udah mungkin belum rezekinya gitu. Kalau misalkan memang rezekinya mau gimana pun pasti ada jalannya sih. Gitu. Iya, benar Kang. Tapi kalau rezeki itu emang harus dijemput ya Kang, nggak bisa kita di Betul. gitu. Betul. Jadi ya harus ada negonya gitu kan, harus ada Iya, ininya, ada betul usahanya sekali. lah Iya, setidaknya gitu. gitu. Iya. Kalau Akang kayak boleh nggak sih spill kayak saat negonya itu Akang pada saat itu berbicaranya bagaimana gitu kayak misalkan Oke. iya Nah, takutnya takut ada salah-salah kata gitu, takut ada yang tidak hmm, sopan dan segala macam. Kira-kira bagaimana gitu? Takutnya ada Akang Teteh nih yang sedang magang SKS pada oke. saat ini dan Kemudian terus ditawarin gitu ya. ditarik. Hmm, Iya, seperti oke. itu, Pak. Oke. Nah, kalau pada posisi saya saat itu kebetulan memang eh, apa namanya, superior superior atau atasan saya waktu itu memang usianya belum terlalu jauh dari saya gitu ya. Jadi saya masih 20-an gitu, dia eh, di kisaran 30-an gitu. Dan jadi untuk diskusi itu terbilang cukup eh, enak sih gitu. Jadi jangan disamain ya gitu, karena kan setiap apa namanya, atasan di masing-masing perusahaan kan beda-beda ya, terutama Iya. orang-orangnya juga kan nggak bisa sama gitu. Cuma yang jelas biasanya kalau misalkan atasan kita itu dia akan eh, nanya dulu nih ke kita gitu, nanya dulu posisinya kuliah selesainya kapan gitu kan. Kuliah selesainya kapan gitu, kemudian eh, di semester akhir apakah masih ada kuliah atau enggak gitu. Kemudian juga eh, apa namanya, kalau misalkan harus, baru nanti dia nanya kalau misalkan harus kerja gitu sambil kuliah, sambil beresin kuliah bisa enggak gitu kan. Nah, biasanya cenderung dari mereka yang eh, apa namanya, menanyakan kesediaan kita gitu. Nah, di situ biasanya terjadi negosiasi gitu kan, atau mungkin kalau misalnya situasinya tiba-tiba langsung ditanya, berarti kita yang jelasin situasi kita gitu. Karena kan yang namanya bekerja itu bisa dibilang kan suka sama suka ya gitu. Maksudnya perusahaan suka sama kita gitu, kita juga suka sama dia. Nah, kalau misalkan suka sama suka artinya harus bisa mengerti keadaan satu sama lain gitu. Yang mana kita jelaskan situasi kita, dia juga jelaskan, mereka juga jelaskan situasi eh, kebutuhan akan karyawan dari perusahaan tersebut. Ya, jadi misalkan ternyata perusahaan ini butuh butuh cepat gitu, butuh cepat. eh, Misalkan dalam 1 bulan ke depan ini saya perlu orang gitu kan, dan saya mau kamu yang ngisi misalkan gitu. Nah, tapi kan situasi kita nih sedang eh, kuliah nih gitu, masih masih ada kuliah yang harus diselesaikan. Nah, itu baru kita balikin lagi gitu. Apa ini saya masih kuliah gitu kan. Kemudian juga eh, apa namanya, selesainya masih misalkan 6 bulan lagi gitu. Nah, jadi barulah terjadi negosiasi di situ gitu. Mau nggak Pak dengan kondisi saya yang seperti ini gitu, sambil kuliah gitu kan, maksudnya belum punya ijazah yang bisa ditawarkan ke perusahaan gitu ya. Itu Iya. eh, apa namanya, sebetulnya lebih ke ngobrol santai aja sih gitu, biasanya saling menjelaskan situasinya gitu dari kedua belah pihak gitu sih Tasya. Kalau misalkan cara bicara ya itu menyesuaikan aja ya gitu, karena kan tadi masing-masing atasan kan berbeda ya gitu. Ada yang mungkin kita bisa dengan santai gitu berbicaranya ya, ada yang mungkin kitanya harus sedikit hati-hati gitu. Makanya tadi saya sampaikan harus bisa
berkomunikasi dengan efektif gitu dan melihat situasi nih dengan siapa kita berbicara gitu sih Tasya. Iya, berarti harus dari kitanya juga ya Kang yang menyesuaikan gitu. Dan mungkin kayak melihat lawan bicara kita itu siapa gitu dan Ya, eh, betul. ya mengenalnya terlebih dahulu baru kita eh, mulai merangkai gitu bagaimana Ya, benar. negosiasinya. Iya, Kang. Menurut Akang nih, penting gak sih Kang personal growth ini? Karena yang saya tahu ya Kang, Akang ini kan pencetus LPL tadi dan pencetus Himagis juga Kang. Itu Oh, bener-bener diinget juga saya. iya, Oke, pasti oke. Kang, pasti Nah, selalu diingat Kang. Jadi kayak, waduh, udah pencetus Himagis, pencetus LPL juga gitu. Menurut Akang penting gak sih personal growth itu? Gitu. ya, eh, tentu itu sangat penting ya gitu karena eh, apa namanya? Kenapa penting? Itu adalah bentuk investasi untuk diri sendiri, itu personal growth. Itu jadi apa yang kita eh, pelajari gitu, apa yang kita dapatkan dari permasalahan gitu, apa yang bisa apa permasalahan yang bisa kita selesaikan, kemudian juga eh, dari keberhasilan, dari kegagalan gitu, itu semua bagian dari personal growth gitu ya. Karena eh, apa namanya tadi gitu ya, industri terus berubah gitu, industri tidak akan eh, menunggu gitu ya, tidak akan menunggu orang-orang yang tidak berubah gitu. Perusahaan juga harus tetap relevan dengan bisnisnya gitu ya. Kita lihat kemarin di apa namanya saat masa COVID ya. Saat masa COVID banyak industri yang berjatuhan gitu, tapi tidak sedikit juga yang bisa bertahan gitu. Bahkan banyak yang merevolusi bisnisnya gitu dari yang tadinya bisnis A gitu menjadi bisnis B gitu. Jadi kembali lagi gitu, perubahan-perubahan yang terjadi di industri itu tidak terlepas dari orang-orang yang eh, terus mengembangkan dirinya gitu, terus mengembangkan diri gitu, belajar dengan ekstra gitu. Kalau yang masih kuliah bukan cuma belajar dari kuliah gitu, tapi belajar juga dari tempat magang, dari atasan-atasan yang di tempat magang, dari teman-teman karyawan di tempat magang, kemudian juga ambil online course sendiri gitu ya, mengembangkan skill yang eh, mungkin bisa mendukung goals dari teman-teman semua gitu. Jadi kalau misalkan eh, tadi ditanya eh, pentingnya gimana, nah itu sangat penting gitu karena akan mendukung kita buat bisa tetap relevan dengan eh, industri gitu yang sedang yang terus berubah dan mungkin akan terus berubah gitu. Iya. Em, aku punya tips gak ya untuk kayak para apa ya para mahasiswa-mahasiswi ini yang sedang berada di quarter life crisisnya gitu kayak Quarter life iya udah crisis, kayak berat, 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 aduh berat. gak mau gitu pengen cepet-cepet lulus pengen cepet-cepet ini gitu padahal kan eh, ya setelah lulus juga kita belum tahu gitu apakah eh, Betul. langkahnya kemana gitu Kang kira-kira ada nggak? Oke, oke. Eh, apa namanya ini saya sering dengar ya istilahnya di Twitter, mungkin di IG Iya gitu iya ya, quarter life crisis. Jadi eh, saya nggak tahu definisinya seperti apa. Cuma biasanya sih kalau saya sekilas lihat gitu ya. Jadi itu masa di mana eh, orang-orang mempertanyakan dirinya sendiri gitu ya, mempertanyakan dirinya sendiri ini tuh mau gimana sih gitu kan dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman masih eh, di perkuliahan gitu ya, eh, menurut saya eh, jalani aja gitu ya, jalani aja perkuliahannya dengan baik gitu, dengan tadi personal growth tadi gitu ya, dengan personal growth gitu, bekali teman-teman dengan skill-skill yang bisa mendukung pekerjaan yang teman-teman semua mau gitu, dan eh, apa namanya?
jangan khawatir gitu ya, jangan khawatir dengan apa yang terjadi setelah lulus gitu. Eh, apa namanya? Jangan membandingkan eh, diri teman-teman sendiri itu dengan pencapaian orang lain gitu, karena itu eh, apa namanya, pasti membuat teman-teman cenderung insecure ya, cenderung insecure, jadi kepikiran, overthinking gitu kayak tadi. eh, Pencapaian dari teman-teman eh, semua gitu itu pasti berbeda-beda, jalannya juga berbeda-beda, waktunya berbeda-beda juga gitu. Yang bisa dilakukan, yang bisa kita kontrol gitu, yang bisa kita kontrol itu kita lakukan. Apa aja sih yang bisa kita kontrol? Artinya kan apa yang kita pelajari gitu ya, dengan siapa kita berinteraksi, kemudian juga eh, apa namanya, usaha apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena kan itu yang bisa kita kontrol ya gitu. Tapi kan kalau pencapaian orang lain, kemudian juga apa namanya, eh, rezeki orang lain gitu, kemudian juga omongan orang lain itu kan nggak bisa kita kontrol ya gitu. Jadi eh, jangan fokus ke situ gitu, tapi fokus kepada apa yang bisa kita lakukan di hari ini gitu. Karena kesuksesan yang akan datang itu berawal dari apa yang kita lakukan hari ini sih, gitu Tasya. Oke. Aduh, banyak sekali yang bisa kita ambil ya, Kang. Kalau bisa ini saya jadiin buku saku ini buat kayak pengingat saya setiap hari gitu. Kayak saya tempelin di kamar gitu, Kang. Karena Ditunggu kopiannya ya. siap, Kang. Nanti saya kirim. Kita di section ini kita akan bermain games ya, Kang. Games tipis-tipis. Boleh. Mungkin boleh dari eh, anak acara untuk men-share screen. Oke, gamesnya ini kurang lebih ya disordered, Kang. Nanti akan diberi dua pilihan dan akan memilih satu pilihan lalu mungkin bisa dijelaskan sedikit-sedikit alasan mengapa memilih pilihan tersebut. Seperti itu. Oke, kalau Oke. bisa gimana? Ya, nih Waduh, Kang. Kuliah atau kerja di saat Akang sedang menghadapi dua-duanya nih Kang. kuliah atau kerja ya. Pas sekarang pasti pilihannya kerja lah kalau di antara dua ini ya. Gitu. Kenapa gitu? Karena kebetulan eh, untuk pekerjaan yang sekarang dijalani gitu itu cukup menyenangkan gitu bagi saya untuk dikerjakan gitu. Sedangkan kan kuliah mungkin lebih fokus ke belajar ya gitu. Kalau kerja kebetulan apa yang Iya. dikerjain juga cukup menyenangkan sih. Bisa pilih kerja. Cukup menyenangkan atau cukup menghasilkan nih Kang? Dua-duanya sih. Oh, Menyenangkan karena menghasilkan kan ya. Alhamdulillah. Iya, Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, boleh di next. Oh, ini Nih jelas himpunan. Kang, pilihannya. Iya, BEM atau himpunan nih Kang? Kalau ini himpunan nih, jelas. Kalau ini himpunan gitu, karena Sudah sangat jelas ya. gitu, karena dulu kan mungkin saya pernah berpartisipasi juga di BEM gitu, cuma nggak sebanyak saya berpartisipasi di himpunan sih. Jadi saya lebih pilih himpunan ya. Boleh di next. Ini Kang, IP tinggi relasi sedikit atau IP rendah relasi banyak? Nggak bisa IP tinggi relasi banyak ya. Pengennya sih itu ya Kang. Oke, kalau misalkan diminta memilih, mungkin saya akan pilih yang eh, sebelah kanan mungkin ya, IP rendah relasi banyak gitu. Nah, mungkin kalau misalkan saat masih kuliah gitu, karena memang itu kewajiban kita dan keseharian kita, kita akan berfokus ke IP tinggi gitu. Tapi ternyata saat di pekerjaan gitu, justru relasi jauh lebih bermanfaat sih daripada IP. Karena kan IP
hanya istilahnya apa ya, yang mengantarkan kita menuju pintu interview gitu. Jadi mungkin saya bisa Iya, memilih di IP rendah dan relasinya banyak gitu. oke. Tapi mungkin IP rendahnya juga paling kalau Kang Ilham mah IP rendahnya juga 3,7 ya, Kang. Bukan begitu ya, serendah apa standar minimal untuk interview lah gitu. Karena kan ada standarnya yang biasa gitu. Jadi Iya, kalau iya, iya. misalkan teman-teman punya target, bukan target ya, maksudnya batas minimal IPK gitu, teman-teman semua sebaiknya sesuaikan dengan yang biasa tercantum di eh, lowongan pekerjaan sih. Biasanya kan ada job requirement-nya ya. Iya, Jadi iya. minimal IP berapa gitu ya. Nah, sebisa mungkin ya di situ sih batasnya. Iya, betul, betul. Tapi kalau bisa mah IP tinggi relasi juga banyak ya, Kang. Karena Iya, kayak dua-duanya juga iya penting dong. gitu. Iya, betul Iya. betul betul. Oke, next. Nih, kelas pagi atau kelas siang nih, Kang? Hmm, kalau kondisi saya sekarang mungkin saya pilih kelas pagi ya. Gitu. Saya pilih kelas pagi karena lebih segar gitu ya. Dari bangun pagi itu langsung ke kampus gitu. Cuma kalau misalkan dulu realitanya saya lebih suka kelas siang sih. Karena kebanyakan tugas saya kerjain malam gitu ya. Jadi kalau misalkan harus kelas pagi lagi ya cukup berat sih gitu. Tapi kalau kelas siang emang Akang nggak ngantuk gitu atau nggak kayak ya istilah Sundanya mah nundutan gitu, Kang? Enggak, karena kalau biasanya kelas siang ya selang dari jam 7 sampai jam ke kelas tuh tidur lagi kan. Jadi pas ke Hmm, kampus ya, ya ya. agak segeran lah gitu. Oke. Boleh di next. Nih, Kang, kerja di kantor atau kerja di lapangan nih? Hmm, saya lebih suka kerja di kantor sih. Preferensi saya kerja di kantor. Itu karena ya meskipun dulu sebagian atau mungkin setengah kayak setengah karir saya kerja di lapangan persis seperti di gambar itu di kanan ya, mengatur Iya. di gudang langsung gitu. Nah, tapi setelah dapat perbandingannya gitu, saya lebih cenderung lebih menyukai untuk kerja di kantor sih daripada di lapangan gitu. Tapi bukan berarti kerja di lapangan jelek ya gitu. Cuma ini kan masalah selera ya gitu. Masalah selera lebih suka di mana. Iya, betul, Kang. Apa karena kalau kerja di kantor itu bisa chill gitu, bisa eh, ngobrol sama temen gitu, Kang? Atau mungkin Iya, karena resikonya lebih sedikit? Karena kan kalau kerja di lapangan itu resikonya kayak bisa ya luka-luka, kayak misalkan kesalahan-kesalahan yang tidak betul. kita pikirkan gitu. Iya, dan saya pun pernah melakukan kesalahan itu sih. Jadi saya pernah jatuhin barang satu palet ya dari Iya, iya. ya level sedada gini, Iya. posisi paletnya di rak. Saya pernah jatuhin satu palet gitu kan. Ada potensi kecelakaan, tapi untungnya nggak kenapa-kenapa sih gitu. Nah, cuma kalau misalkan eh, kenapa di kantor gitu, karena kalau misalkan di tempat kerja saya saat ini, bagian yang di kantor itu ya, di head office itu cenderung menjadi konseptor gitu ya, konseptor yang memikirkan eh, bagaimana seharusnya operasional berjalan gitu. Sedangkan kalau di cabangnya gitu ya, kalau di lapangan itu eksekutornya gitu, menjalankan eh, apa yang sudah dikonsepkan gitu. Nah, kebetulan gitu saya ternyata gitu setelah saya dipindahkan ke office gitu, saya lebih eh, enjoy atau menikmati untuk membuat konsep-konsep itu gitu, membuat konsep, membuat kebijakan gitu, flow proses gitu. Jadi itu, jadi saya lebih suka untuk bekerja di kantor itu sih, Tasya. Oke, Kak. Boleh di next. Oke, kerja tim atau kerja individu nih, sendirian aja gitu. Wow, ini susah juga sih. Karena nggak bisa kayak gini sih.
nggak bisa salah satu, harus harus dua-duanya harus bisa gitu. Ya kalau misalkan disuruh milih gitu karena eh, apa namanya eh, posisinya gitu saat ini eh, lead divisi gitu, jadi saya lebih memilih kerja tim sih gitu. Oke, tapi Kalau dulu mungkin mungkin pas di lapangan saya lebih suka kerja individu kali ya, maksudnya eh, cenderung banyak pekerjaan yang saya memilih untuk mengerjakan itu sendiri gitu. Tapi karena sekarang ngelit divisi sehingga harus lebih memilih kerja tim gitu sih. iya. Tapi harus bisa menyesuaikan keduanya ya, Kang. Betul, Kalau kerja betul, individu bisa, tergantung individu kondisi bisa. gitu. Karena ada meskipun gitu saya lead divisi gitu, ada pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa kita lakukan gitu. Jadi eh, kerja individunya tetap harus bisa jalan gitu ya. Kerja timnya juga eh, tetap jalan juga gitu. Betul, betul. Boleh di next. Oke, kerja tidak sesuai passion tapi gajinya tinggi atau kerja sesuai passion tapi gajinya rendah. Pilihan yang sulit nih, Kang. Ini nggak bisa sesuai passion terus gajinya tinggi ya? Kayak tadi dong, Kang. Oke. eh Kalau saya sih mungkin akan memilih yang sebelah kanan kali ya. Kerja sesuai passion, gaji rendah gitu. Bukan bukan gimana ya? Bukan saya meremehkan gaji, bukan. Gitu. Cuma eh, saya merasakan sendiri gitu ketika bekerja sesuai dengan skill yang kita punya gitu. Kemudian juga eh, memiliki minat eh, yang cukup kuat juga gitu di bidang pekerjaan kita. Itu eh, perasaan puasnya mungkin ngalahin gajinya yang dikit gitu. Jadi meskipun gajinya sedikit gitu, tapi karena kita puas dengan hasil pekerjaan kita gitu, kemudian di lingkungan kerja juga eh, kita dihargai gitu ya, maksudnya didengar dan sebagainya gitu, sehingga eh, apa namanya hasil kerja bisa maksimal sih kalau misalkan kerja sesuai passion gitu. Tapi tetap pasti banyak juga kan teman-teman yang kerja tidak sesuai passion tapi gajinya tinggi nih gitu. Iya. Nah, mungkin kan di dalam situ karena nggak sesuai passion, mungkin teman-teman akan eh, apa namanya di diberikan PR gitu, diberikan PR untuk mempelajari semua dari awal gitu ya. Maksudnya kan saya menganggap passion ini mungkin saya menganggap teman-teman yang di Ulbi terutama di manajemen logistik gitu ya berminat untuk bekerja juga di logistik gitu. Nah, ketika bukan di logistik, artinya kan nggak sesuai passion ya, gitu. Dan ketika nggak sesuai passion, nggak sesuai jurusan, gitu, artinya di pekerjaannya itu harus mempelajari semua dari awal, gitu. Yang mana eh, di kampus mungkin tidak diajari, itu sih, Tasya. Hmm. Tidak terasa nih, Kang, kita sudah sampai ke penghujung acara. Padahal saya masih Oh, banyak. habis nih. Iya, masih banyak pertanyaan nih, Kang. Saya greget nih, Duh. harus harus saya keluarkan gitu. Tapi eh, waktunya sudah menunjukkan pukul 8 gitu. Oke, terima kasih kepada Kang Ilham yang telah meluangkan waktunya dan memberikan banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil secara bersama-sama. Seperti yang saya bilang, bisa dijadikan buku saku untuk Nah, pegangan kita gitu selama 8 semester nanti di ULPI gitu. Oke, em, LOPL berdedikasi optimasi kembangkan generasi. See you di Spotlight Cast selanjutnya. bye.